kasih Tuhan, Engkau pembuat mujizat, Engkau sanggup memberkati hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, Yesus.
Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini, yang pagi yang indah ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, saya akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini dengan beberapa fakta. Bangsa Eropa itu sebelum abad ke-19, itu bisa dikatakan Eropa itu adalah seperti pusat kekristenan dunia. Jadi dari Eropa inilah kekristenan ini tersebar ke seluruh dunia. Misalnya agama Kristen itu dibawa oleh Belanda pada saat menjajah Indonesia. Jadi kekristenan di Indonesia dibawa oleh bangsa Belanda. Sama seperti juga bangsa Portugis, bangsa Spanyol yang juga membawa ke negara-negara lain, misalnya di Amerika Latin, di benua Amerika. Nah, jadi bangsa Eropa itu bisa dikenal sebagai pusat kekristenan dunia. Nah, akan tetapi akhir-akhir ini survei menunjukkan bahwa kekristenan di Eropa ini mengalami penurunan yang drastis. Jadi sudah banyak orang itu enggan atau tidak mau ke gereja lagi. Nah, saya mengambil di sebuah artikel di sebuah pusat berita itu mengatakan survei terhadap anak-anak muda dan orang dewasa di 12 negara Eropa berusia antara 16 sampai 29 tahun. Kita bisa dibilang ini generasi milenial. Ini surveinya tahun 2018. Itu memperlihatkan mayoritas dari mereka mengaku tidak menganut agama. Jadi angka dari anak-anak muda ini yang tidak beragama itu sangat tinggi. Di survei ini dikatakan contohnya di Republik Ceko itu yang anak muda yang mengaku tidak beragama itu bisa mencapai 91%.
Nah, kecenderungan ini juga terjadi di Estonia, Swedia, dan Belanda dengan angka yang berkisar sekitar 70% sampai 80%. Nah, sementara yang mengaku paling religius atau yang mengaku beragama itu banyak ditemukan di anak-anak muda di Polandia, kemudian Lituania, dan Austria. Nah, jadi ada seseorang dalam sebuah wawancara itu dikatakan secara budaya afiliasi agama ini biasanya muncul jika seseorang tumbuh dengan pengaruh agama yang kuat. Nah, menurut survei itu, jadi bagi generasi milenial ini pengaruh agama itu sudah lemah dan bahkan tidak ada sama sekali. Memang masih ada pendidikan agama Kristen di sekolah, tapi pendidikan ini seperti tidak membekas pada generasi milenial ini. Nah, jadi bisa terlihat dari survei yang diadakan. Seperti di Republik Ceko, itu 70% anak-anak muda mengatakan tidak pernah ke gereja atau tempat ibadah lain. Dan 80% mengaku tidak pernah beribadah. Nah, kemudian di Inggris, Prancis, Belgia, Spanyol, dan Belanda, antara 56% hingga 60% mengatakan tidak pernah ke gereja. 63% sampai 66% tidak pernah beribadah. Nah, jadi banyak sekali negara di Eropa yang mengalami penurunan jumlah pemeluk agama Kristen. Nah, jadi juga dikisahkan di artikel yang lain itu gereja menjadi kosong. Bahkan gereja itu sekarang dialihfungsikan menjadi, ada yang menjadi tempat hiburan malam, ada yang menjadi museum, bahkan ada yang jadi tempat skateboard, ruang pameran, dan lain-lain. Jadi gereja banyak yang kosong di negara-negara Eropa. Nah, kondisi seperti ini juga pernah terjadi, yaitu dialami oleh bangsa Israel, sama seperti kehidupan bangsa Israel. Jadi pada saat kepemimpinan Yosua, pada saat kepemimpinan Musa, Yosua, mereka kan menyembah Allah. Nah, akan tetapi kondisinya jauh berubah ketika Yosua meninggal. Generasi berikutnya tidak lagi mengenal Tuhan dan apa yang sudah dilakukannya bagi bangsa Israel di zaman yang dahulu. Nah, seperti dikatakan di Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Hakim-Hakim 2 ayat yang 10 dikatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi setelah zaman Yosua maupun para tua-tua yang hidup pada zaman Yosua, setelah mereka itu meninggal, bangkitlah generasi lain yang tidak mengenal Tuhan. Jadi bangkitlah angkatan lain yang bahkan dikatakan ini mereka tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Dan bahkan mereka menyembah pada ilah-ilah yang lain. Nah, ini sungguh ironis. Jadi bangsa Israel, di mana mereka mengalami keajaiban Tuhan, karya-karya Tuhan, pada saat mereka keluar dari padang gurun, pada saat mereka masuk ke tanah Kanaan menghadapi orang-orang Kanaan, bangsa Israel itu mereka tidak ingat, tidak mengenal Tuhannya. Bangkit angkatan lain yang tidak mengenal Tuhannya. Ini sungguh ironis. Mengapa? Karena kalau kita baca nanti di 1 Samuel 6 ayat 6 itu dikatakan seperti ini. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Nah, 1 Samuel 6 ayat 6 ini bercerita tentang orang Filistin yang mereka merebut tabut perjanjian pada saat berperang dengan orang Israel. Jadi pada saat yang menjadi imam adalah Imam Eli, bangsa Israel pernah berperang dengan orang Filistin, kemudian kalah dan tabut perjanjiannya dirampas oleh orang Filistin. Dan kemudian pada saat tabut perjanjian itu ada di tanah Filistin, jadi mereka itu terkena tulah-tulah.
karena mereka menaruh tabut perjanjian di situ. Mereka terkena tulah, ada borok-borok, dan sampai orang-orang Filistin itu mau mengembalikan tabut perjanjian ini. Jadi sampai tabut perjanjian itu dipindah ke satu kota ke kota lain, pokoknya ditolak tabut perjanjian itu karena mereka takut terkena borok-borok, bahkan mereka takut meninggal karena tabut perjanjian itu. Nah, kemudian dikatakan yang seperti ini, mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bangsa Filistin pun, bangsa lain pun, yang dia itu tidak mengalami keajaiban Tuhan sama seperti bangsa Israel itu, bangsa Filistin ini, dia itu ingat kalau Tuhan pernah membuat keajaiban di tanah Mesir yang dilakukan pada Firaun. Jadi bahkan bangsa lain pun ingat. Nah, ini bangsa Israel yang mengalami Tuhan sendiri, mereka nggak ingat, mereka nggak kenal Tuhannya. Ironis, sangat ironis. Ini bangsa Filistin yang tidak kenal, tidak mengalami kedahsyatan mujizat Tuhan di masa lalu itu, mereka pun tetap tahu, mereka tetap ingat bahwa Tuhan telah melakukan keajaiban bagi bangsa Israel. Nah, ini bangsa Israelnya sendiri lupa, tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi kalau kita nanti baca di kitab Hakim-Hakim itu mencatat sejarah kehidupan bangsa Israel. Itu pada saat pengembaraan di bawah pimpinan Yosua berakhir. Hingga jadi kitab Hakim-Hakim itu menuliskan pada saat masa pengembaraan di bawah pimpinan Yosua berakhir sampai kepada munculnya masa kerajaan, yaitu raja pertama Israel, Saul. Nah, di sepanjang sejarah itu, jadi ada pola yang berulang-ulang. Di dalam sepanjang sejarah itu ada pola yang berulang-ulang. Jadi bangsa Israel yang mengkhianati Tuhan, menyembah dewa-dewa lain, kemudian mereka merengek pada Tuhan, mereka menangis pada Tuhan, mereka bertobat, akhirnya Tuhan memberikan hakim untuk menolong bangsa Israel. Kemudian dikatakan amanlah negeri itu berapa puluh tahun. Kemudian begitu lagi setelah hakim itu mati, setelah hakim itu meninggal, bangsa Israel mulai lagi menyembah pada berhala-berhala sampai mereka akhirnya terdesak. Mereka dijajah oleh bangsa lain, akhirnya mereka minta tolong ke Tuhan dan Tuhan memberi hakim berikutnya. Kemudian amanlah negara itu. Nah, polanya seperti itu terus berulang-ulang. Jadi bangsa Israel itu seperti kayak mereka tuh terus mengulangi dosanya. Pertanyaan yang patut kita renungkan, mengapa bangsa Israel itu berulang kali mengkhianati Tuhan? Mengapa bangsa Israel itu mendukakan hati Tuhan, berulang kali mendukakan hati Tuhan dengan begitu mudahnya? Setelah mereka merasa aman, mereka kembali menyembah berhala-berhala. Nah, jawabannya bisa jadi karena mereka tertarik pada dewa-dewa dan berhala yang disembah oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi pada saat bangsa Israel merebut tanah Kanaan, di tanah Kanaan itu juga masih ada hidup orang-orang Kanaan asli. Jadi bangsa Israel tidak mengusir mereka semua. Jadi masih ada beberapa orang Kanaan asli. Misalnya di Yebus, di Yerusalem itu masih ada orang Kanaan asli. Nah, bangsa Israel ini seperti mereka tuh tertarik untuk menyembah dewa-dewa dan berhala yang disembah oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang ada di tanah Kanaan. Jadi mereka mudah tergoda dengan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Padahal kita tahu Tuhan sudah menetapkan divine destiny bagi bangsa Israel untuk mereka bisa menguasai tanah Kanaan, mereka bisa hidup makmur di tanah Kanaan. Tetapi generasi penerus dari bangsa Israel ini tidak memahami maksud Tuhan. Jadi mereka malah mengikuti penyembahan berhala-berhala dari bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi munculnya sebuah generasi di mana generasi itu tidak mengenal Tuhan? Nah, kalau kita belajar dari
bangsa Israel ini, kegagalan dari satu generasi itu bisa jadi disebabkan karena generasi yang atas tidak mengajarkan, tidak mengenalkan Tuhan terus-menerus kepada generasi yang di bawahnya. Mereka merasa sudah nyaman, sehingga mereka merasa sudah nggak perlu Tuhan lagi. Mereka tidak mengajarkan Tuhan itu kepada generasi yang berikutnya. Padahal Tuhan sudah mengingatkan bangsa Israel di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi Tuhan sudah mengingatkan bangsa Israel untuk terus mengajarkan ketetapan Tuhan, untuk terus mengenalkan Tuhan kepada generasi yang berikutnya. Tetapi ada kegagalan di dalam bangsa Israel ini. Mereka gagal mengenalkan Tuhan kepada generasi yang berikutnya. Dan dampaknya bangkit sebuah generasi yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga generasi ini mendukakan hati Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala lain. Nah, jangan sampai generasi berikutnya, generasi kita yang berikutnya mengalami hal itu. Jangan sampai generasi kita yang berikutnya tidak mengenal Tuhan. Jadi kita ini juga ditetapkan untuk kita mengajarkan iman percaya pada Tuhan ini kepada generasi berikutnya, kepada generasi setelah kita, anak-anak kita. Jadi setiap orang tua Kristen itu kita punya tanggung jawab untuk mengenalkan kasih Tuhan, untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak kita, pada keturunan kita. Sehingga kita seperti menjamin bahwa anak-anak keturunan kita ini bisa terus melanjutkan warisan kita yang paling berharga, yaitu warisan iman. Mereka bisa melanjutkan pengenalan akan Tuhan, dan mereka bisa meneruskan kepada generasi berikutnya. Nah, karena jika kita lalai, maka besar kemungkinan anak cucu kita lagi tidak akan percaya pada Tuhan. Sama seperti yang terjadi di bangsa Eropa dan diceritakan di bangsa Israel di dalam Alkitab. Jadi jangan sampai yang terjadi di Eropa itu terjadi pada generasi kita, generasi masa depan. Dan yang terpenting juga kita harus menjadi contoh, baik di dalam keluarga, di luar rumah, dimanapun kita berada, kita harus menjadi contoh bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita harus menjadi contoh, kita harus jadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Orang-orang harus bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Itu yang akan membuat orang-orang itu bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi bukan hanya kita ngomong untuk agar orang-orang itu mengenal Tuhan, tetapi orang-orang itu bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Anak-anak kita bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, sehingga kita memastikan bahwa generasi yang berikutnya tetap mengenal Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, sehingga tidak akan bangkit generasi yang tidak mengenal Tuhan. Jadi pagi hari ini kita belajar untuk kita terus mengajarkan pengenalan akan Tuhan kepada generasi-generasi berikutnya. Hingga kita memastikan bahwa kita dan keturunan kita merupakan orang-orang yang terus mengenal Tuhan. Bahkan dalam perubahan zaman pun, dalam masa modern, di mana orang-orang sudah beranggapan bahwa aku bisa melakukannya sendiri, aku nggak butuh Tuhan. Bahkan dalam di zaman modern ini pun kita tetap berpegang teguh pada Tuhan. Kita tetap mengenal Tuhan, mengajarkan pengenalan akan Tuhan itu kepada anak-anak kita, sehingga mereka memegang suatu value yang penting, bahwa Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan mereka. Mereka bisa menjalani kehidupan dengan baik, dengan penuh pimpinan Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini, biar itu sama-sama mengingatkan kita untuk kita tetap menjadi contoh dan
mengajarkan pengenalan akan Tuhan kepada generasi berikutnya. Mari kita berdoa. Makasih Bapa, terima kasih Kau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang terus mengingatkan kami, untuk kami menjaga iman kami kepadamu, kami menjadi teladan dimanapun kami berada. Dan tidak lupa kami terus mengajarkan tentang Engkau, pengenalan akan Engkau kepada generasi-generasi berikutnya Bapa, kepada anak-anak kami, kepada orang-orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau memberkati setiap orang yang mengikuti ibadah pagi pada hari ini. Kau menjadikan apapun yang mereka kerjakan berhasil. Berikan sukacita, damai sejahtera-Mu, kesehatan yang terbaik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sangat bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.